Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah, la mawjuda illallah, la ilaha illallah, la ma'buda illallah, la ilaha illallah, la makhluqa illallah, la ilaha illallah, la maqsuda illallah. Bismillahi tawakkalna ala Allah, la hawla wa la quwwata illa billah. Astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim wa atubu ilaih. Bismillahi ma sya'allah, la yasuqul khaira illallah. Bismillahi ma sya'allah, la yasrifu su'a illallah. Bismillahi ma sya'allah, wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Bismillahi ma sya'allah, la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa ya ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur senantiasa kita limpahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat karunia dari Allah, sehingga alhamdulillah kita semuanya masih diberikan kekuatan iman wal Islam, diberikan keistiqomahan dalam ibadah, diberikan kesehatan lahir batin. Harapan mudah-mudahan selamanya kita memperoleh rahmat ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat salam teriring tersampaikan kepada insan pilihan Allah, yakni habibana wa nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, tabi'in, tabi'at sampai kepada umatnya. Mudah-mudahan kita termasuk umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang di dunia selalu memperoleh keberkahan, di akhirat nanti mudah-mudahan memperoleh syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para asatid, para hujjaj, para bapak, para ibu, jamaah taklim pada subuh, sebelum kepada kajian kita, mari kita ziyadah doa dan barakah Fatihah. Wabil khusus kepada almarhumah yang telah mendahului kita, keluarga besar kita, terutama keluarga besar Mushola Baitul Huda, almarhum Ustaz Ramli bin Haji Amjad, Bapak Azhari bin Amjad,
Bapak Haji Abdul Rahman, Bapak Haji Muhaji, Bapak Eman, Bapak Haji Sutrisno, Bapak Nur Hasan, Ibu Atmah, Ibu Haji Sarmana. Wabil khusus karena Allah, keluarga kami sekarang belum dimakamkan, almarhum Bapak Intan, mudah-mudahan diampuni segala dosanya, dijauhkan dalam kuburnya, ditempatkan dalam tempat rahmat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanahu wa silakan sebut almarhum almarhumah. غفر الله ذنوبهم وخطاياهم وجعل جنة مثواهم وجعل قبرهم روضة من رياض الجنة ولا تجعل قبرهم مفردا من غفار من شاءهم اللهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Barokah berdoa kita khususkan kepada yang kurang sehat, yang lagi sakit, kita, saudara kita, teman kita, semua yang lagi sakit zahir, sakit batin. Mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, mudah-mudahan diberi kesabaran, ketabahan, sabar dan tabahnya menjadikan kifarat kepada dosanya. Mudah-mudahan Allah angkat wabah penyakit ini yang sedang melanda kita. Mudah-mudahan kita, keluarga kita semuanya dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita berdoa negara kita khususnya umum semuanya menjadi baldatun thayyibatun wa ardhun ghafur, diberikan para pemimpin yang adil dan amanah, diberikan masyarakat yang taat kepada Allah, Rasulullah, ulil amri yang adil. Dan mudah-mudahan kita semuanya sisa usia kita mudah-mudahan ada dalam keberkahan, tambah ilmu, tambah amal, tambah istiqomah. Harapan kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Wala hadhihi wa likulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih, mudah-mudahan jadi amal soleh kita semua yang diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jemaah rahimakumullah. Sekarang kita sudah di penghujung bulan Safar, seminggu lagi kurang lebih. Mudah-mudahan Allah angkat penyakit ini, karena di bulan Safar ini Allah menjadikan lebih banyak penyakit ini diturunkan di bulan Safar. Allah Maha Pemberi penyakit, Allah Maha Penyembuh. Minta kepada Allah, banyakin sholawat, banyakin zikir, ikhtiar secara fisik, ikhtiar secara berdoa kepada Allah. Sholawat nariyah, sholawat syifa, silahkan banyakin. Sebelum lagi coba bareng dulu, biar ada yang sering dinadai. Sholawat nariyah. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin
الذي تنهل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الهوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله صحبه في كل لمحة ونفس بأعداد كل معلوم الله. Mudah-mudahan dengan sholawat nariyah kita dijauhkan dari balai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbanyak aja di rumah. Jamaah yang dirahmati Allah, kajian kita, talim kita masih dalam pembahasan sholat, terutama dalam bab sholat berjamaah. Mudah-mudahan setiap waktu, satu hari satu malam, kita tidak ketinggalan sholat berjamaah zuhur, asar, maghrib, isya, subuh 5 kali 27 derajat. Insya Allah diraih pahalanya. Nanti ketemu kalau kita sudah tiada di dunia. Pertanggungjawaban dengan Allah. Barometernya sholat. Ukuran utamanya sholat. Awalu ma yuhasabu bihil abdi yawmal qiyamah as-sholat. Wa idha saluhat sahiru amali. Wa idha fasadat sahiru amali. Yang pertama akan ditanya oleh Allah perkara sholat. Kalau sholatnya lulus, insya Allah amal yang lain mengikuti lulus. Kalau sholatnya jelek, maka amal yang lain ikut jelek. Kenapa? Karena hakikiah sholat ini tanha anil fahsya'i wal munkar. Orang yang menegakkan sholat dalam arti kesehariannya insya Allah dia tanha anil fahsya'i wal munkar, akan menjauhi fahsya keburukan, akan menjauhi kemungkaran. Dia akan selalu taat. Makanya barometernya sholat. Kalau dirinya melaksanakan sholat tapi hidupnya masih melakukan fahsya dan munkar, berarti belum menegakkan sholat. Baru if'alus sholat, baru pengerjaan sholat saja. Padahal Allah dalam Al-Quran memerintah kita bukan if'alus sholat, tapi aqimus sholat, dirikanlah sholat. Ya, bukan if'alus sholat. Kalau if'alus sholat, anak TK, anak SD, anak belum balik, mau yang balik, mau yang tua, yang muda, bisa if'alus sholat. Diawali dengan Allahu Akbar takbir, diakhiri dengan salam. Itu if'alus sholat. Tapi terlebih aqimus sholat, mendirikan sholat. Realisasi setelah sholat, insya Allah hidupnya akan tahsya anil fahsya'i wal munkar, tanha anil fahsya'i wal munkar. Mudah-mudahan diri kita termasuk yang itu, yang menegakkan sholat, yang insya Allah nanti di kubur pertanyaan di kubur ini kita lulus. Ya. Pertanyaan di akhirat di hadapan Allah, sholatnya lulus, insya Allah puasanya, zakatnya, amaliyah yang lainnya akan mengikuti lurus, karena patokan utamanya sholatnya sudah aqimus sholat. Mudah-mudahan minta kepada Allah diri kita, Rabbi ij'alni muqimas sholat wa min dzurriyyati wa taqabbal du'a. Itulah doa Nabi Ibrahim, doa kita yang harus dipanjatkan kepada Allah supaya menjadi muqimas sholat. Rabbi ij'alni atau Rabbi ij'alna muqimas sholat. Mudah-mudahan mendirikan sholat. Apalagi awal waktu berjamaah di masjid ataupun di mushola, muqimin atau musafir.
muqimin berada di tempat kita masing-masing, musafir ketika kita melakukan perjalanan. Tetap mendirikan sholat, tetap melakukan sholat berjamaah. Minta kepada Allah. Allah yang menggerakkan, Allah yang mengatur kita supaya ditakdirkan dalam ketaatan kepada Allah. Masyiral muslimin rahimakumullah. Di bawah bapak kopiannya. Kemarin dari kita bahas syarat-syarat syurutul iqtidah, syarat menjadi makmum. Di antaranya yang pertama, jangan mendahului tumitnya imamnya. Kalau kita sholatnya berdua sama imam, antara imam dengan makmum. Kalau berdua, posisi makmum ada di sebelah kanan imam. Kalau bertiga, yang satu di kanan, yang satu di kiri. Kepala posisinya kalau sujud lurus dengan lututnya imam. Itu yang utama di kaul Syafi'i. Kalau bertiga, masuk di jajaran tengah yang datang bertiga, ataupun bertiga dari awal, 3 makmum, 1 imam. Bertiga berada di shaf yang sempurna seperti shafnya ini, ada barisan, tapi posisinya yang tengah di belakang imam, yang satu di kanan imam, yang satu di samping kiri imam. Itu kalau bertiga. Kalau lebih dari 3, maka posisinya pertama di belakang imam, langsung ke arah kanan imam. Yang kedua, yang ketiga, yang keempat ke arah kanan. Penuhin sampai ujung musola, ujung masjid yang dipakai shaf untuk berjamaah. Ketika penuh ke arah kanan, baru ke arah kiri. Jadi insya Allah kita kalau tahu begitu, lihat, oh sisi kanan belum penuh, maka isi dulu sebelah kanan. Kemarin sudah kita bahas, sudah kita lihat keterangannya. Rahmat Allah lebih awal turun kepada orang yang berjamaah di posisi shaf paling pertama, terutama di belakang imam, ke sebelah kanan, sebelah kiri, langsung ke shaf kedua, ketiga. Itu aturannya. Di shaf kedua pun seperti itu. Sudah penuh shaf pertama, shaf kedua ambil di belakang posisi berlurus dengan imam. Kalau sudah lurus, ada pun yang datang lagi, ambil lagi ke sebelah kanan, baru ke sebelah kiri. Itu aturan tatanan keutamaan dalam berjamaah. Mudah-mudahan bisa dipahami, bisa dilaksanakan oleh kita. Yang kedua, bagi makmum hendaknya niat menjadi makmum, kecuali bagi imam. Kalau imam yang wajibnya di sholat Jumat, menjadi imaman, harus hadir menjadi imam. Kalau makmuman, keutamaan dalam berjamaah. Tapi tetap, kalaupun tidak menjadi makmum, tetap sah sholatnya. Asal hadir niatnya yang 3 kalau lagi sholat fardu. Qasdu, ta'yin, dan fardiyah. Qasdu melaksanakan sholat, usolli, sejak saya sholat. Ta'yin menentukan waktunya, duhur, asar, maghrib, isya, subuh. Fardiyah disebut fardunya. Usolli fardus subhi, sejak saya sholat fardu subuh. Itu yang paling utama ketika kita takbiratul ihram, yang harus hadir dalam hati. Adapun jadi makmum itu penyempurna dalam sholat berjamaah. Dianjurkan niat si makmum menjadi makmum, dihadirkan ketika takbiratul ihram. Ini mengingatkan saja. Yang kedua. Yang ketiga kemarin, makmum hendaknya mengetahui gerakan imam. Jangan sampai makmum mendahului imam, atau makmum ada terlebih jauh di belakang imam.
eh, lebih dari 3 rukun. Kalau yang panjang, yang pendek 2 rukun. Makanya harus ada dalam satu bangunan. Adapun di luar bangunan ada 2, ada tingkat bangunannya, masjidnya, musholanya, maka harus ada untuk penyampai seandainya dibariskan barisannya sampai antara yang shop yang ada di ruangan tengah masjid sama yang keluar masjid, yang samping masjid. Nah, itu aturan penegakan sholat berjamaah. Bagaimana kalau lantai 2, lantai 3, lantai 4? Posisi makmum jangan melebihi posisi imam. Kalau posisi makmum melebihi imam, maka tidak sah sholatnya. Makanya kalau bikin masjid yang lantainya 2, 3, 4, kalau bisa kelihatan posisi makmum. Ada apa ya? Lowong bahasanya, tidak tertutup begini. Nah, jadi yang mukanya ke depan imam itu kelihatan. Tapi kalau bisa samping kanan kiri terus ke atas. Insya Allah lihatlah masjid-masjid yang dibangun. Insya Allah kalau yang tingkat 2, tingkat 3 itu posisi imam masih kelihatan. Nah, lebih dekat di kita di Istiqlal masih kelihatan dari lantai 2, 3, 4. Kalau di Mekah pun sama. Di lantai 2, lantai 3 itu kelihatan Ka'bahnya. Makanya itu, tapi jangan melebihi posisi imam. Kalau melebihi posisi imam maka tidak sah salatnya. Itu yang ketiga kemarin. Yang keempat apa kemarin? Harus menyesuaikan kepada imam si makmum dalam susunan sholatnya, bukan dalam niatnya dan bukan dalam hitungannya, tapi dalam gerakan si makmum kepada imam. Ketika imam ruku, maka makmum ruku. Ketika imam i'tidal, maka makmum i'tidal. Bukan dalam niatnya. Kalau imam niat jadi imam, kalau makmum niat jadi makmum. Kalau imam sholatnya dari awal sempurna duhur 4 rakaat, kalau kita makmum menjadi masbuk baru datang di kedua rakaatnya, maka tidak harus sama, harus 4 rakaat tetap. Jangan menyesuaikan dengan imam. Kalau imam sudah 4 berarti makmum masih 3, yang satunya harus disempurnakan. Itulah arti harus sesuai makmum dengan imam. Jangan mendahului imam. Tapi dalam hitungan niat dan hitungan rakaat tidak harus sesuai. Tergantung bagaimana posisi kita menjadi makmum. Kalau kita makmumnya muafik dari awal, ikut bersama imam takbiratul ihramnya, dan itu yang paling utama, maka itu harus sesuai berarti rokaatnya. Kalau duhur 4 ya 4. Kalau kita posisinya masbuk itu datang tidak sama dengan imam pelaksananya dari awal, entah imam sudah 2 rakaat ataupun sudah 1 rakaat, maka kita sebagai makmum tidak harus sama dengan imam dalam rakaat. Maka sisanya harus disempurnakan. Nah, itu yang keempat. Yang kelima, kemarin, jangan mendahului imam dengan 2 rukun fi'li. Walaupun rukun fi'li ini pendek. Rukun fi'li ini rukun pekerjaan. Berdiri, ruku, i'tidal, sujud, itu rukun fi'li, rukun pekerjaan. Jadi makmum jangan mendahului imam dengan 2 rukun fi'li. Makanya harus sesuai. Ketika takbiratul ihramnya imam terdengar lapan ro'nya, lapan akbar, baru posisi makmum untuk mengikuti imam. Allahu akbar, kedengar ro'nya, baru kita makmum Allahu akbar. Baik takbiratul ihram atau baik takbirnya takbir intikal.
takbir intikal ini menyambung antara rukun satu dengan rukun yang lain. Kalau takbiratul ihram di awal Allahu Akbar, di mana harus hadirnya niat sholat. Ketika imam bar terdengar baru kita Allahu Akbar. Begitupun takbir intikal antara pemindahan rukun satu ke rukun yang lain, dari ruku, dari berdiri mau ke ruku, dari ruku intidal mau ke sujud. Itu harus terdengar rohnya, kita baru Allahu Akbar, makmum baru Allahu Akbar. Nah itulah tatanan antara imam dengan makmum. Kalau makmum mendahului lebih dari dua, ketiganya rukun fi'li, maka makmum itu dianggap tidak sah, batal sholat. Adapun kalau ketinggalan pun sama, 3 rukun fi'li ketinggalan maka sama, itu pun akan batal, kecuali ada udzur. Kalau udzur ini makmum ternyata dia makmum masbuk ya, ataupun makmum muwafiq tapi dia terlena mendengarkan bacaan imam, ataupun dia membaca doa iftitah panjang sehingga Fatihahnya lupa sehingga imam sudah ruku ya, maka itu tidak ada udzur. Kalau itu harus dia baca Fatihah, jangan sampai ketinggalan 3 rukun sampai ke 4-nya. Kalau itu dia posisinya seperti itu. Tapi kalau tidak ada udzur, dia mengikuti imam, maka sholatnya batal, tidak sah. Contoh, tidak ada udzur ini, dia posisi dari imam sama-sama, tapi dia ketika takbiratul ihram, imam membaca Fatihah, dia mengikuti artinya aja Fatihah. Terus habis surat didengerin suratnya tanpa dia baca Fatihahnya sendiri, sehingga imam sudah mau ruku. Ketika imam ruku, maka si makmum terus ikut ruku, belum baca Fatihah, maka sholatnya batal, tidak sah, kecuali dia mufaraqah, niat sendiri keluar dari imam. Tapi tetap harus baca Fatihahnya makmum sendiri. Beda dengan sholat makmumnya masbuk. Ketika makmum datang tidak ikut dari awal takbiratul ihramnya imam, maka ketika datang imam sudah 1 rakaat, sudah di ujung pembacaan surat setelah Fatihah, kita baru datang Allahu Akbar. Imam itu sudah mau di ujung ayat yang dibaca setelah surat Fatihah, maka kita sedapatnya membaca Fatihah. Jangan iftitah tapi langsung Fatihah. Allahu Akbar, kita langsung baca Fatihah sedapatnya. Ketika imam ruku, maka kita ikut ruku. Itu tidak dianggap batal, bahkan mendapatkan 1 rakaat. Bisa dipahami Bapak Ibu? Ngebahas yang kemarin itu 4, 5 sampai 45 ya. Jam 6:15 kurang 1/4 sudah selesai. Assalamualaikum. Oh ini yang ke-5, yang ke-6 itu yang tadi dibahas. Wa yaqta'u masbuku al-fatihata fa in qara'a fa fatahu ruku la qatra'atuhu wa ta'ala bila utrin. Fa ini istagola bisunatin aw sakata aw istama'a qira'atal imam qara'a wujuban qadra'a ba'da ruku'il imam wa udira fa yataqallafu wa yudrikur raka'ah malam yusbaq bi aksari min salasati arkanin tawilatin. Itu yang barusan dibahas ya. Makmum masbuk hendaknya menghentikan bacaan Fatihah untuk mengejar ruku beserta imam.
Bila makmum masbuk masih terus membaca Fatihah sehingga tidak menjumpai ruku dengan imam, maka rakaatnya tidak dihitung dan termasuk ketinggalan dengan imam tanpa ada udzur. Bisa paham? Si makmum, imam lagi, kita masbuk nih, posisi makmumnya masbuk. Dalam arti masbuk itu orang sudah berjamaah, kita baru datang. Itu namanya masbuk. Ketika imam sudah ada di rakaat pertama atau rakaat kedua, sudah baca Fatihah, sudah baca suratnya mau terakhir tadi, maka si makmum baru datang, Allahu Akbar. Maka langsung harus baca Fatihah sedapatnya, bacaan Fatihahnya walaupun bismillah. Ketika imam sudah ruku, dia baru bismillahirrahmanirrahim atau sudah masuk ke ayatnya alhamdulillahirrabbilalamin. Ketika imam ruku harus mengikuti ruku. Seandainya dia tidak mengikuti rukunya imam, menyempurnakan sholatnya, bacaan Fatihahnya, terus dia ketinggalan rukunya beserta imam, maka rakaat yang itu tidak dihitung. Rakaat itu tidak dihitung satu rakaat. Kalau dia tetap masih ngitung rakaat, maka rakaatnya, sholatnya tidak sah. Bisa dipahami? Makanya ketika jadi masbuk, makanya Rasul mengatakan dari awal itu, yang lebih utama itu yang mendapatkan rahmat lebih dahulu, yakni yang sholat makmum beserta imam ikut dari takbiratul ihram. Makanya kalau jadi masbuk harus mengikuti imam. Allahu Akbar, bismillahirrahmanirrahim. Imam mau ruku. Ikuti ruku itu sudah termasuk satu rakaat sholat. Tapi kalau dia terus membaca Fatihah sehingga ketinggalan ruku, maka tidak dianggap itu satu rakaat. Kalau ketinggalan rukunya masih tetap dalam Fatihah, lihat selanjutnya. Bila makmum mengerjakan perkara sunnah atau diam atau mendengarkan bacaan imam, maka harus membacanya setelah imam ruku dan dia tidak masuk punya udzur dan boleh tertinggal dari imam dan bisa memperoleh satu rakaat bersama imam asal tidak sampai ketinggalan 3 rukun yang lebih. Jadi keempatnya harus sesuai. Ruku, i'tidal, sujud. Mau sujud itu 3 rukun. Ketika posisi imam sudah sujud, dia masih menyelesaikan Fatihahnya belum selesai. Ini yang tanpa udur. Maksud tanpa udur ikut dari imam dari awal. Allahu Akbar. Imam baca iftitah, kita baca iftitah. Ketika imam baca Fatihah, dengerin aja bacaan imam Fatihahnya. Terus bacaan imam surat setelah Fatihah dia dengerin, ikuti, dengerin tidak tanpa membaca sehingga imam sudah ruku, maka itu tidak termasuk udur. Wajib membaca Fatihahnya makmum sampai jangan ketinggalan 3 rukun. Kalau ketinggalan 3 rukun lebih, maka dianggap tidak sah sholatnya, batal sholatnya. Bisa dipahami? Nah, kalau sholatnya masbuknya terlena dengan bacaan imam, terlena dengan bacaan yang sunnah, maka itu harus diselesaikan. Jangan sampai melebihi 3 rukun masuk ke 4 rukunnya. Itu yang ke-6. Yang ke-7, wala yasihu iktida'uhu biman ya'taqidu butlana sholati. Tidak diperbolehkan, bahkan tidak sah bagi makmum untuk berjamaah dengan imam yang dianggap batal sholatnya. Kalau imam kelihatan sudah batal sholatnya, kita jangan mengikuti imam. Makanya yang posisi jadi imam itu harus betul-betul tahu, paham akan aturan
rukun sholat. Syarat sah sholat, rukun sholat, pembatalan sholat. Ketika imam batal sholatnya, maka tidak menghancurkan dalam tatanan berjamaah. Apakah auratnya kelihatan? Apakah dia bawa najis? Itu termasuk pembatalan sholat. Tidak sah sholatnya. Apakah dia keluar hadas kecil ataupun hadas besar? Nah, kalau imam posisinya sudah kelihatan batal, terus kita mengikuti terus dengan imam, maka sholatnya tidak sah. Maka harus mufarokoh. Mufarokoh ini memisahkan dari imam. Kalau seandainya imamnya masih terus aja, padahal dia sudah tahu batal, tapi dia nggak mau kelihatan batal, terus aja dilanjutin. Maka kita selaku makmum harus mufarokoh, memisahkan diri, niat sholat sendiri. Boleh dilanjutkan dengan tadinya walaupun awal niat berjamaah, tapi dapat pahalanya sendiri, bukan berjamaah. Masih banyak sih imam kalau padahal dia batal tapi tetap melanjutkan karena ketidaktahuan atau karena merasa malu. Dia kalau sudah biarin gak kelihatan ini sama makmum, yang penting lanjut aja. Nah, tidak boleh kalau imam seperti itu. Makanya kalau menjadi imam, kalaupun kita keluar hadas menjadi imam, maka harus memberikan isyarat dengan menutup hidung, isyarat sambil menuju ke samping atau ke belakang. Oh, berarti posisi imam ini batal. Maka yang di belakang imam harus menggantikan sebagai imam. Melangkah 3 kali langkah ke depan, jangan melebihi dari 3 kali gerakan. Maka posisi langsung menjadi imam. Maka lebih utama yang duduk di paling belakang imam ini posisinya minimal harus sama sederajat ilmunya dengan imam. Jadi menggantikan wakilnya kalau imam batal. Kalau imam sudah kelihatan batal, makmum terus mengikuti imam tersebut, maka itu sholatnya tidak sah. Bisa dipahami Bapak Ibu? Baru 7, cuma nggak bahas yang kemarin. Tinggal 8, satu lagi sih 8. Tapi sudah israf 45 dan dilebihin 12 menit. Insyaallah mudah-mudahan kita ketemu lagi. Pertemuan yang akan datang dimantapkan lagi pemahaman kita, bisa dimutolaah, dilihat di rumah, ditelaah. Mudah-mudahan yang kurang paham nanti insyaallah di lain kesempatan kita bertemu lagi. Mudah-mudahan usia kita panjang ada dalam keberkahan. Berdoa kepada Allah, mudah-mudahan tambah ilmu, tambah amal, tambah istiqomah dalam ibadah, harapan menghadapi kematian dengan husnul khatimah. Kurang dan lebihnya mohon maaf, yang baiknya dari Allah, yang kurangnya dari kekurangan saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.